Bonjour à tous, selamat pagi semuanya. J'espère que vous allez bien. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Oke, untuk pembelajaran bahasa Prancis hari ini kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke materi ini, saya ingin mengingatkan kalian terkait materi kita yang minggu lalu. Kita sudah membahas materi tentang alfabet. Jadi melalui materi tersebut kita sudah paham bagaimana pengejaan alfabet dalam bahasa Prancis. Kemudian kalian juga sudah paham bagaimana cara pengejaan nama kalian masing-masing dalam bahasa Prancis. Baik, karena kalian sudah mengerti materi yang sebelumnya, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu saluer ataupun menyapa. Baik, untuk materi ini kalian diharapkan mampu menyapa orang lain dalam bahasa Prancis yang baik dan benar. Kemudian tidak hanya bisa menyapa, kalian juga bisa menjawab sapaan orang lain dalam bahasa Prancis. Baik, untuk materi kita ini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama saluer ataupun menyapa. Kemudian prendre congé, bagaimana cara kita berpamitan dengan orang lain dalam bahasa Prancis. Kemudian remercier, yaitu berterima kasih. Apa saja sih ekspresi yang bisa kita gunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada orang lain? Oke, akan kita bahas satu-satu. Yang pertama saluer ataupun menyapa, ya. Oke, jadi gimana sih cara kita, apa saja ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menyapa orang lain? Jadi di gambar ini kita bisa menggunakan kata sapa bonjour. Bonjour, ya. Bonjour ini bisa kita gunakan dari pagi, ya, dari pagi hingga pukul 6 sore ataupun jam 18. Ya, bonjour ini bisa diartikan selamat pagi, bisa juga selamat siang, bisa juga selamat sore. Pokoknya konteks waktunya itu dari pagi sampai jam 6 sore. Kalau misalnya kalian mau menyapa orang lain di jam 3 sore, berarti masih menggunakan bonjour, ya. Kalau misalnya ada yang sapa bonjour, kita menjawabnya juga bonjour, seperti itu. Kemudian untuk jam 6 sore sampai jam 11 malam kita menggunakan bonsoir. Bonsoir, ya. Kalau dalam bahasa Inggris ini pengertiannya good evening, ya, selamat malam. Kemudian dari jam 11 malam sampai jam 12 itu kita bisa menggunakan bonne nuit. Bonne nuit itu dalam bahasa Inggris untuk mempermudah pemahaman kalian itu bisa kita gunakan good night, ya, selamat malam. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya sudah membuat tabel untuk lebih detail supaya kita juga lebih paham. Yang sebelah kiri ini ada les salutations formelles dan ada les salutations informelles, ya. Kapan kita gunakan les salutations formelles atau kata sapa konteks formal? Ketika lawan bicara kita orang yang baru kita kenal atau orang yang lebih tua dari kita. Ya, kemudian yang les salutations informelles ataupun informal atau tidak resmi, ini bisa kita gunakan untuk yang ketika kita menyapa teman atau sahabat, kemudian keluarga, pokoknya orang-orang yang sudah dekat, misalnya seperti itu. Oke, akan saya bacakan satu-satu. Kalian bisa simak bagaimana cara pengucapannya. Mulai dari yang kiri dulu ini. Yang pertama, bonjour madame. Bonjour madame. Kemudian ada bonjour monsieur atau bonsoir mademoiselle. Ya, ini cara menyapa, ya. Tadi sudah kita bahas sebelumnya kapan saja bisa menggunakan bonjour, kapan menggunakan bonsoir. Oke, untuk yang les salutations formelles informel, kita bisa menggunakan bonjour ataupun bonsoir juga. Ya, jadi dia konteksnya bisa di formal ataupun informel. Kemudian di sini ada satu yang membedakan, yaitu salut. Salut ini bisa kita gunakan untuk konteks informal, ya. Ini pengertiannya bisa seperti hai atau halo, seperti itu. Ini tidak ada waktu tertentu untuk menggunakannya, bebas kita gunakan kapan saja, tapi konteksnya informal. Kalau misalnya kita mau menyapa orang yang baru kenal atau misalnya orang yang lebih tua dari kita, kurang tepat kalau misalnya kita menyapanya dengan salut, ya. Bisa kita gunakan bonjour ataupun bonsoir, seperti itu.
Oke, selanjutnya kalau misalnya kita udah sapa orang lain nih, misalnya di luar, pasti kita tanya kabar. Ya, gimana sih tanya kabar dalam bahasa Perancis? Oke, kita bahas yang formalnya dulu ya. Di sini saya sudah menyediakan 2 ekspresi ya. Saya bacakan, kalian simak kembali. Oke, ada comment allez-vous? Comment allez-vous? Kemudian ada juga vous allez bien? Vous allez bien? Ya, ini pengertiannya sama ya. Sama-sama menanyakan kabar. Bagaimana kabar Anda atau apa kabar? Seperti itu. Ini bisa kalian pilih salah satu yang mana menurut kalian gampang untuk diingat ya, comment allez-vous ataupun vous allez bien. Oke. Kemudian untuk menanyakan kabar, misalnya konteksnya informal, kita mau nanya kabar teman kita, bisa kita gunakan ça va. Kemudian ada juga ça va bien. Kemudian comment ça va? Kemudian ada juga tout va bien. Ya, ini juga sama pengertiannya, sama-sama menanyakan kabar, tapi bisa kita gunakan yang mana saja, yang mana kalian rasa gampang untuk diingat atau gampang untuk diucapkan. Oke, kemudian yang ini, et vous ataupun et toi, ini kalau kita mau menanyakan kembali. Misalnya ada orang yang nanya kabar nih. Halo, kamu apa kabar? Pasti kita jawab, aku baik, kamu gimana? Nah, itu. Jadi kita bisa menggunakan et vous ataupun et toi. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu prendre congé ataupun bagaimana cara kita berpamitan dengan orang lain. Misalnya nih udah ngobrol sama orang lain, terus kita mau pergi. Gimana sih cara pamitannya dalam bahasa Prancis? Ya, akan kita pelajari ekspresinya. Oke, di sini sudah saya buatkan juga tabel. Kalian bisa perhatikan di sini ada beberapa ekspresi. Namun yang paling sering digunakan paling umum itu ialah au revoir. Au revoir. Ini dibaca au revoir ya, yang artinya sampai jumpa. Atau dalam bahasa Inggris itu bisa goodbye, seperti itu. Kemudian yang di bawahnya, ini bisa juga kita gunakan yang lain, tapi kalau misalnya mau menggunakan au revoir saja pun boleh untuk mempermudah pemahaman kalian. Tapi untuk menambah wawasan kalian nanti bisa juga menggunakan ekspresi yang lain ini. Kita lihat yang kedua, di sini ada à bientôt. À bientôt. À bientôt, seperti itu. Ini artinya sampai jumpa nanti. Berarti kemungkinan kalian masih ketemu nanti. Misalnya, bisa juga menggunakan à bientôt. Kemudian yang di bawahnya ada à demain. À demain ini sampai jumpa besok. Berarti kalian punya kemungkinan ketemu besok. Misalnya nih kalian lagi di sekolah, terus lagi pulang sekolah mau pisah sama teman, pasti kalian bilang sampai jumpa besok, karena kalian besok bakal ketemu lagi di sekolah. Kalian bisa juga menggunakan à demain, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada bonne journée. Bonne journée ini bisa kita gunakan untuk berpamitan. Artiannya ini dalam bahasa Inggris itu have a good day atau semoga harimu menyenangkan ya, kayak gitu. Kemudian yang di bawahnya lagi bonne soirée. Ini kita bisa gunakan artiannya ini selamat malam, tapi konteksnya kita mau berpisah. Berbeda dengan bonsoir yang tadi sudah kita pelajari di slide sebelumnya. Kalau bonsoir itu kita gunakan untuk menyapa. Artiannya sama-sama selamat malam. Tapi kalau bonsoir itu kita gunakan untuk ketika kita mau berpisah. Kemudian à la prochaine. À la prochaine ini mungkin kita mau ketemu nih sama teman kita di minggu depan. Kita bisa bilang à la prochaine, seperti itu. Tapi yang paling umum, yang paling sering digunakan itu ialah au revoir. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Bahasan yang ketiga yaitu remercier, bagaimana cara kita mengucapkan terima kasih, bagaimana kita berterima kasih kepada orang lain ya. Di sini ada ekspresinya juga sudah saya buat dalam tabel. Kalian juga udah nggak ngerasa asing lagi karena pasti sering dengar ya. Merci ataupun terima kasih. Kemudian ada juga merci beaucoup ataupun terima kasih banyak.
Oke, jadi kalau misalnya ada orang yang mau berterima kasih sama kita, pasti kita jawab sama-sama, atau dalam bahasa Inggris itu you're welcome, seperti itu. Kalau dalam bahasa Perancis apa sih jawabannya? Yang sebelah kanan ini, ya, ada dua ekspresi juga. Di sini ada de rien. Artinya sama ya, sama-sama ataupun avec plaisir. Namun yang paling sering digunakan itu ialah de rien. Ya, kalian bisa ingat yang de rien-nya saja supaya lebih gampang. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada satu dialog ya antar dua orang yang sedang berbicara. Ini mereka juga saling sapa, kemudian saling bertanya kabar, kemudian ada juga ekspresi berpamitan ataupun prendre congé-nya. Ya, saya baca, kalian bisa simak cara pengucapannya bagaimana. Oke. Salut Céline, salut Ratih, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va aussi, au revoir. Oke. Dalam dialog ini, yang mana saja ekspresi salue, kita juga bisa melihat ya, tadi ada kata salu ini dalam konteks informal ya, tadi berarti mereka ini bisa teman ataupun keluarga. Kemudian ekspresi yang kita gunakan untuk menanyakan kabar ya, yang comment ça va, jawabannya ça va bien, artinya kabarku baik, seperti itu, I'm good, kayak gitu ya. Kemudian untuk menjawab misalnya ada nih yang nanya comment ça va, kita mau jawab kabarku baik ya, nggak hanya bisa ça va bien, bisa juga je vais bien ya, ada dua ekspresi. Terserah kalian mau pilih yang mana yang kalian gampang untuk diingat, yang kalian rasa gampang diingat ya, bisa ça va bien, bisa juga je vais bien. Oke. Kemudian di sini dia juga bertanya et toi, kalau kamu. Lanjut lagi, ça va aussi, baik juga. Au revoir, mereka langsung berpisah. Oke, satu lagi. Di sini ada dialog antara Madame Dupont dan Pierre. Akan saya bacakan juga terlebih dahulu, kalian bisa simak cara pengucapannya. Bonjour Pierre, bonjour Madame Dupont. Comment allez-vous? Ça va bien. Et vous? Oui, ça va bien. Au revoir. Oke. Dari dialog ini, coba kita perhatikan yang mana kata sapa atau saluenya. Ya, dari kata bonjour. Kemudian ekspresi yang digunakan menanyakan kabar, kita bisa lihat dari ini ya, Madame Dupont. Comment allez-vous? Kemudian Pierre menjawab ça va bien. Et vous? Ça va bien. Et vous? Ya, kemudian madamnya lagi juga menjawab oui, ça va bien. Au revoir. Oke, dari dialog ini tadi sudah kita lihat saluenya ada bonjour, kemudian ada ekspresi menanyakan kabar, kemudian ada juga prendre congé-nya yaitu au revoir. Oke. Jadi melalui pembelajaran hari ini kalian sudah paham ya cara menyapa orang lain apa saja tadi, bisa bonjour, bisa juga bonsoir, kemudian bisa salut, seperti itu. Kemudian prendre congé-nya yang kalian ingat yaitu bisa juga au revoir atau à bientôt atau à demain ya. Kemudian untuk remercier tadi, berterima kasih, bisa menggunakan merci ataupun merci beaucoup. Kemudian bisa juga menjawabnya kita menggunakan de rien atau avec plaisir ya. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Kalian sudah paham bagaimana cara menyapa, kemudian menanyakan kabar, kemudian berpamitan dan berterima kasih. Oke, saya rasa cukup. Merci beaucoup pour votre participation. Saya harap materi ini jelas untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih.